ada yang namanya account. Nah, account itu fungsinya adalah untuk yang pertama account list, untuk membuat daftar akun, ngedit daftar akun, hapus daftar akun. Di sana sudah diklasifikasikan ada asset, ada liability, ada equity, ada income, ada cost of sale, ada expense, ada other income, ada other expense. Semuanya sudah memiliki kode sendiri-sendiri. Nah, oke. Kemudian dari account yang kita gunakan lagi yaitu company data auditor. Ini tujuannya nanti yang kita gunakan adalah transaction review, untuk mereview apakah data awal yang kita buat itu sudah betul atau belum. Oke. Kemudian yang kita gunakan lagi yaitu transfer money. Transfer money itu untuk mencatat transfer atau pemindahan uang baik dari bank ke misalnya ke cash on hand, dari cash on hand ke cash in bank misalnya, atau dari kas di tangan ke kas kecil seperti itu. Kemudian ketika kalau kita ingin membuat jurnal memorial, maka masuknya adalah record journal entry RJE. Nanti tanggalnya kita edit sesuaikan dengan tanggal transaksi. Oke. Kemudian menu berikutnya yaitu banking. Banking itu untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan uang yang tidak berasal dari piutang maupun utang. Ya. Misal kita banking receive money, berarti kita menerima pendapatan komisi misalnya. Banking spend money berarti kita mengeluarkan uang tapi bukan untuk membayar utang dagang, tapi untuk membayar utang bank misalnya, seperti itu. Jelas? Bisa diterima enggak? Oke. Bisa, Bu. Kemudian ada sale. Fungsi sale itu adalah untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang, baik tunai maupun kredit, termasuk juga retur. Nah, ketika kita menjual barang dagang, maka kita masuknya adalah enter sale. Enter sales. Kalau tunai maka P2D-nya kita isi. Ya. Tapi kalau kredit tidak usah kita isi. Kalau retur masuknya mana? Enter sale. Nanti itemnya kita ubah ya. Jadi retur. Terus nanti klik register. Nah, nanti kita pilih register ya. Itemnya nanti kita minus ya. Oke. Kemudian kalau ada transaksi penerimaan piutang dagang maksudnya ya, itu masuknya adalah receive payment. Jadi segala hal yang masuk pada atau yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang dagang itu masuknya adalah sale ya. Yang kita gunakan adalah enter sale dan receive payment. Oke. Kemudian purchase yang kita gunakan adalah berkaitan dengan enter purchase. Enter purchase itu untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang baik tunai maupun kredit. Perbedaannya adalah ketika tunai maka P2D-nya kita isi, tapi ketika kredit tidak perlu kita isi. Jelas? Oke. Kemudian pay bill itu untuk mencatat transaksi pembayaran utang dagang, yaitu utang yang terjadi karena pembelian barang dagang secara kredit. Oke. Kemudian ada inventory, itu adalah transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Ketika di awal seperti ini, maka isinya adalah kita